Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Finda Imam, biasa dipanggil Alvin dari D3 Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018. Oke, kali ini di sini saya akan menceritakan bagaimana kehidupan saya setelah adanya program PJJ atau pembelajaran jarak jauh dari pihak kampus karena adanya pandemi COVID-19. Dan demi mencegahnya pandemi ini, jadi seluruh siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia diliburkan dan belajar di rumah demi mencegahnya agar pandemi ini tidak terus berlanjut atau menyebar luas dan bisa memutus mata rantai pandemi ini, yaitu COVID-19. Maka dari itu diadakan belajar di rumah dan kuliah online kalau buat mahasiswa agar tetap di rumah saja dan terhindar dari COVID-19. Ngomong-ngomong membicarakan di rumah aja, melalui video ini saya akan berbagi atau sharing kegiatan saya selama di rumah aja. Ada 3 poin yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya ceritakan melalui video ini. Apa saja kegiatan saya selama di rumah aja. Yang pertama adalah saya mengajarkan keponakan saya untuk belajar. Maksudnya gimana? Jadi ceritanya adalah saya mengajarkan keponakan saya untuk mengajarkan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Dan saya juga akan memberikan bimbingan sedikit dari pengetahuan yang saya miliki untuk keponakan saya. Ini secara tidak sadar juga ternyata saya mempunyai skill untuk mengajar secara nggak langsung atau secara tak sadar. Dan diiming-imingkan oleh kakak saya kalau saya mau mengajarkan anaknya belajar dan akan diberikan tips berupa uang. Oh jelas itu tentunya saya mau tanpa harus dipikirkan 2 kali. Karena apa? Karena juga secara nggak langsung saya juga bisa meningkatkan skill saya dalam mengajar anak-anak gitu kan, yang sebelumnya saya nggak bisa ngajar. Dengan adanya kesempatan ini saya tidak mau membuang kesempatan untuk kedua kalinya ya. Jadi saya menerima tawaran kakak saya untuk mengajarkan anaknya, bukan hanya mengajarkan untuk mengajarkan soal-soal yang diberikan tugas oleh guru sekolahnya. Keponakan saya juga mengaji dan diberi tugas oleh guru ngajinya untuk terus berlanjut dan dibimbing oleh kedua orang tuanya. Jadi saya mengajarkan 2 kali dalam sehari. Pagi harinya saya mengajarkan keponakan saya untuk mengajarkan soal-soal yang diberikan oleh gurunya, dan pada malam hari, yaitu seusai sholat maghrib, saya mengajarkan ngaji keponakan saya yang saat itu masih ikro atau masih dasar dalam mengaji. Yang kedua adalah saya lagi suka-sukanya menonton televisi maupun suka menonton live di Instagram di BNPB maupun juga berita-berita online di internet mengenai updatean terbaru COVID-19 di Indonesia ini. Yang sebelumnya saya juga males untuk menonton atau membaca-baca berita kalau nggak penting-penting banget. Sekarang jadi rajin untuk nonton maupun baca-baca berita online, apalagi dalam keadaan yang sulit begini. Pastinya saya akan terus merasa was-was diri dengan adanya pandemi ini, yaitu COVID-19. Dan selalu nonton-nonton berita dari informasi-informasi dari pemerintah, untuk terus selalu mengikuti perintah-perintah dari pemerintah. Dan itu juga secara tidak langsung kita untuk membantu pemerintah dan dokter-dokter dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Yang ketiga atau yang terakhir adalah saya lagi suka-sukanya membantu pekerjaan ibu di rumah. Kalau masih ada waktu luang di sela-sela ngajar keponakan, ngerjain tugas-tugas kuliah online bersama dosen, sebisa mungkin saya juga ingin membantu pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, mengepel, cuci piring, bahkan sampai masak-masak, misal bikin-bikin kue, donat, dan lain-lain. Sebisa mungkin kita juga harus aware sama keadaan rumah sendiri, bersih-bersih, menghilangkan debu-debu di rumah, supaya terhindar juga dari kuman dan virus. Apalagi banyak gitu yang sudah beredar COVID-19 ini atau pandemi ini. Jadi kita yang juga pada sebelumnya saya sendiri nggak aware sama kebersihan diri dan kebersihan sekitar. Ya pokoknya dengan adanya pandemi ini kita bisa diambil hikmahnya atau diambil sisi positifnya, dan terus menambahkan rasa kepedulian sekitar juga, agar selalu bisa bermanfaat diri kita ini untuk sekitarnya. Itu dia ketiga poin kegiatan saya selama di rumah aja. Dan jangan lupa untuk kita selalu
terus bersyukur sama keadaan kita yang sekarang ini, walaupun kita lagi menjalankan masa-masa yang sulit, dan kita terus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu bisa ditambah nikmatnya oleh Yang Maha Kuasa. Sekian cerita-cerita saya. Semoga teman-teman untuk selalu terus tetap di rumah aja, dan selalu jaga kebersihan diri agar terhindarnya dari pandemi ini, yaitu COVID-19. Dan juga mari kita berdoa bersama-sama agar pandemi ini untuk tidak berlama-lama dan cepat hilang dari permukaan bumi ini. Supaya apa? Supaya aktivitas kita bisa berjalan dengan normal seperti biasanya. Amin. Sekian dari video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.